Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue ngasih tahu ke kalian nih, untung ruginya jadi pengikut sinyal. Nah, pengikut sinyal itu apa sih, Hen? Nah, ada sebelahnya gue lupa sebutin yaitu trader pengikut sinyal. Nah, bedanya apa nih trader pengikut sinyal sama trader biasa? Jadi kalau trader pengikut sinyal biasanya orang-orang yang emang nggak mau, ya males banget baca market, yang nggak mau susah-susah kayak belajar untuk trading mandiri, mereka akhirnya pakai jalan tersebut. Yang dimana ada seorang trader yang menurut mereka itu bisa dan profesional yang diikuti oleh mereka. Contohnya si A ini trader profesional dan si B ini kayak trader masih pemula yang belum ngerti apa-apa tapi mau profit. Gimana caranya profit dalam aset trading, kripto, entah itu saham, forex, dan lain-lain. Nah, si A ini ngasih tau lah, gue sih open posisi jam 7.30. Jadi kalian harus ikutin ya, ketika jam 7.30 harus open posisi buy. Karena si trader profesional ini, si A ini mau open posisi jam 7.30 karena udah membaca market arahnya ke atas lah ya, makanya dia mau open posisi buy. Lalu si pengikut sinyal ini atau trader sinyal ini dia itu apa namanya? Kan dia nggak ngerti apa-apa nih. Oke dong, ibaratnya udah trust, udah tahu, paham, dia ikutin dan jam 7.30 dia open posisi buy. Dan akhirnya ada yang profit, ada yang enggak. Ini udah kelihatan. Kok bisa, Hen? Ada yang profit, ada yang enggak. Oke, yang profit bersyukur lumayan. Kalian dapat untung ya, mungkin kita bakal nambah lagi lega ya kan. Gimana kalau yang enggak profit? Itu bakalan menjadi tidak kepercayaan diri buat kita ngikutin lagi. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue pernah nyoba jadi trader sinyal saat itu. Makanya gue bisa ngomong begini ya. Jadi untung ruginya apa sih? Plus minusnya apa sih jadi trader pengikut sinyal itu? Ya, kita akan ngebahas trader pengikut sinyal. Jadi untung ruginya, untungnya kita emang nggak usah capek-capek. Tapi kita bisa eh, ngikutin orang itu open posisi, kita langsung profit bisa. Itu kalau yang benar udah paham dan emang apa ya ada lebih banyak minusnya sih menurut gua. Kalian harus bayar dulu. Biasa harus bayar dulu langganan ke dia atau masuk grup dia itu harus bayar. Jadi baru kalian nanti di grup itu bakal dikasih sinyal. Seperti itu. Gua nggak tahu setiap bulan apa sekali masuk ya. Tapi biasanya langganan sih. Karena kan dikasih sinyal terus. Nah, nantinya kalian tuh bakalan apa namanya diberitahu tuh kalian nggak bisa tuh kayak seenak jidat, oh gue mau open posisi jam 8, gue mau open posisi jam 9. Nggak, dia yang nentuin. Pokoknya hari itu dia udah bilang jam segitu ya harus jam segitu. Kalau kalian open posisi di jam yang berbeda kalian bakalan rugi, maksudnya 100% rugi karena beda nih. Nah, kalau kalian ngikutin arahan dia pasti 100% rugi. Nggak, jam 7.30 open posisi jam 7.30. Nggak juga sih, nggak nentu. Kadang ada juga nih, kalian kalian cek deh di grup, pasti ada yang minus, ada yang profit. Itu gimana? Perbedaan waktu. Karena di trading itu, entah itu beberapa detik, 1 menit itu menentukan banget. 1 menit itu menentukan banget. Eh, Profitnya itu kecil atau besar, rugi atau enggak. Itu benar-benar. Jadi perbedaan waktu ya. Jadi gini, dia mau open posisi jam 7.30 dan ternyata ini biasanya digunakan saat trading jangka panjang. Ya, ini enak nih jangka panjang. Oke. Nah, itu kalau perbedaan beberapa menit di open posisi bisa gawat. Lebih gawat kalau trading jangka pendek, jangka harian. Harian itu trading sinyal tuh bahaya. Jadi kalian harus stay. Tapi ketika dia ngasih tahu nih, gue open posisi sekarang, kalian open posisi. Ada tuh ya kayak gitu. Temen gue pernah ngerasain. Gue open posisi sekarang, kalian harus open posisi. Dia open posisi A, B, C, ada yang rugi, ada yang untung. Karena yang rugi itu telat untuk open posisi karena mungkin dia ngecek HP-nya dulu lama, chat mau open posisinya butuh waktu, ya nentuin nominalnya juga itu mempengaruhi semuanya. Ya berarti nggak seru dong, Hen. Ya gimana ya? Ini tergantung orang masing-masing ya. Cara menyikapinya aja. Ada yang kayak ya untung sebulan beberapa, rugi beberapa sebulan itu tergantung masing-masing aja. Udah ada dapet ilmunya selanya. Tapi kalau menurut gua, eh apa namanya? Gua nih pengalaman gua aja. Jadi gua dulu belum bisa trading mandiri sendiri saat ini ya. Dan karena mungkin saat itu gue capek dan pusing banget belajar materi kelas trading dan lain-lain itu puyeng di pala gua ya. A, B masuk semua tuh. Dan mau nggak mau gue nemuin cara itu menjadi trader sinyal yang dimana gue bayar waktu itu bayar ya, bayar dan nanti dia yang ngasih tahu gue sinyal di grup itu di grup ya.
Gue open posisi buy, gue ikutin open posisi buy, open posisi sell, gue ikutin open sell. Ada yang profit, ada yang enggak. Dan gue hitungin tuh selama sebulan, kenapa gue profitnya lebih kecil dibandingkan ruginya. Gue rugi tuh, itu rugi tuh pokoknya. Meskipun ada yang profit, tapi lebih banyak ruginya. Tapi yang lain, teman-teman yang lain tuh bisa. Maksudnya ada yang rugi banget, ada yang rugi banget, ada yang untung banget. Jadi sebelahan nih. Kok bisa gitu? Padahal sama-sama open posisi yang di jam tersebut. Oke dong, gue selidikin, selidikin dan lain-lain. Ternyata emang itu harus waktu sih. Nggak bisa kayak beda jam. Terus saat itu juga yang gua percayai ini untuk ngasih sinyal itu membaca marketnya menurut gua kurang karena lebih banyak ruginya dibandingkan profitnya. Ngerti nggak maksud gua? Jadi ibaratnya gini nih, nanti kalau kalian mau jadi trader sinyal, pasti kalian cari-cari orang yang menurut kalian jago kan, ya. Itu kadang kalau dari teman ke teman kan ada tuh, nih dia jago nih trader gini gini, tapi kita nggak tahu nih riwayat apapun dan bla bla dan ternyata di balik layar rugi mulu. Nah, itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama kalian salah open posisinya itu telat. Yang kedua emang trader kalian percayai itu yang ngasih sinyal itu nggak sejago itu gitu. Dia aja masih rugi, kenapa ngasih sinyal? Nah, dari situ tuh gue kayak ngerasa pengen nyari lagi, tapi gue belum percaya gitu, belum tahu mana yang bisa bikin gue profit konsisten dengan dia ngasih gue sinyal, entah itu open posisi buy atau open posisi turun. Emang enak. Plusnya kita enak. Kita nggak usah pusing-pusing nih gue nih. Biasanya kan gue mantau market, ya mantau market, gue ngeliat market, nggak usah. Ya mungkin bagi gue malah lebih suka kayak gitu karena nggak terlalu ngandelin orang lain. Dan sekarang nggak pusing sih. Menurut gue kayak baca pengumuman aja atau baca-baca kata di jalan aja, tinggal sekilas lihat, oh iya ini naik, oh iya ini turun. Jadi biasa aja. Mungkin udah karena terbiasa udah lama di dunia trading. Nah, terjadi lupa kan gue. Ya gue maksudnya membaca marketnya. Terus ketika kita plusnya dan minusnya itu ketika kita nggak nggak bisa trading, jadi kita kan ada posisi lagi kerja, lagi liburan, lagi ngapain lagi, ada aktivitas bisnis dan lain-lain tuh. Dan si ini nih, yang si A trader sinyal ini ya, yang ngasih kita sinyal, dia itu bisanya ternyata pagi, sedangkan kita pagi kerja nggak bisa langsung buka market. Itu yang bikin kita bingung. Jadi kayak kita itu ngandelin orang lain tuh yang ngikutin keseharian mereka, keseharian dia, ya nggak bisa kita ngikutin kita sendiri. Kalau kita trading sendiri, enaknya ya kita bisa trading di mana ya, kapan aja, waktu istirahat, waktu lagi di toilet aja bisa, lagi mandi bisa, ya kan? Itu setelah kita. Nah makanya gua bilangin ke kalian, trader sinyal itu sih bukannya nggak boleh, menurut gua bukannya rugi rugi, nggak juga sih. Kalau kalian nemunya yang enak, orangnya yang jago, bener-bener jago, bener-bener amanah, bener-bener dia itu seorang trader sinyalnya, dan dia tuh mau bertanggung jawab dalam artian tuh kayak ngasih sedikit kayak tutorial nih, pengikut sinyal nih mulainya harus dari mana. Itu menurut gua udah bagus banget, itu enak banget. Tapi tetap kalian harus belajar karena nggak selamanya kalian bakal ngikutin ya. Dia kan manusia juga, manusia itu perlu istirahat. Kita nggak tahu dia lagi liburan, kita berarti kalau seharian dia keluar kota kan nggak megang, ibaratnya nggak sering baca market tuh, dia ada kerjaan, itu nggak akan trader. Jadi uang kalian tuh emang nunggu dia on time dulu nih, baru kalian bisa profit. Nah, kalau gue sih nggak suka kayak gitu guys, gue lebih suka ngandelin diri sendiri ya. Dan saat itu pun gue jadi pengikut sinyal pun rugi terus, nggak ada untungnya. Untungnya ada, cuman kalau gue totalin sebulan tuh lebih banyak ruginya dibandingkan untung. Jadi gue stop di situ, gue lanjutin belajar gue, bodo amat dah kata gue, mending gue belajar mandiri ya. Terus saya akhir sampai sekarang alhamdulillah gue bisa trading sendiri ya, makanya bikin tutorial di YouTube ya kan, biar berbagi informasi, berbagi cara-caranya harus mulai dari mana, karena gue juga dulu kayak kalian. Kalau kalian nanya, gue masih pemula, masih, karena gue masih belajar terus tentang investasi ya. Di luar sana banyak banget investasi aset ya, entah itu kripto, saham, forex, dan reksadana, properti dan lain-lain. Pengen banget gue semuanya itu mencakup, itu semuanya gue pengen banget nyoba investasi segalanya, karena seru banget investasi itu. Kita bisa menghasilkan uang tanpa kita harus bekerja, tanpa kita harus mengorbankan waktu kita, cuman ngorbanin uang kita doang. Ya uang bisa dicari cuy, waktu ya kan. Kesehatan tuh susah, makanya gue
bener-bener ngotot banget waktu itu belajar investasi biar ada masa-masa pensiunan. Ibaratnya ada masa-masa di mana gue lagi jalan-jalan, di mana gue lagi nggak kerja, gue masih bisa menghasilkan uang ya dari situ. Oke, jadi kalau kalian tanya harus mulai dari mana jadi trader sinyal, dari mana itu tergantung dari si pengikut sinyalnya aja. Dan dari si ini nih yang ngasih sinyal, dia tuh ada ketentuan dan gue juga udah nggak punya channel-channel itu lagi. Kalau kalian tanya ya, karena emang gue udah nggak terlalu pengen jadi trader sinyal. Lebih banyak ruginya kalau di gua ya untuk kalian yang nonton ini mungkin ada yang untung terus, profit terus, alhamdulillah nikmatin, jalanin terus. Mungkin kalian cocok di situ karena setiap orang beda-beda ya. Yang penting satu, jangan serakah karena investasi itu emang selalu memiliki resikonya sendiri. Wah, terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.